Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, para salikin Majelis Zikir wal Manaqib Syekh Muhammad Tauhid Naqsyabandi di Pondok Pesantren Al-Mashkuriyah. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan makna maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita akan meneruskan setelah kita bicara tentang ma'rifatullah. Mari kita masuki bagian keempat, fi haqiqatir ruhil insaniyah. Kita akan bicara fi hakikatnya ruh insaniyah yang menyangkut tentang ruhnya manusia. Ruh bisa diartikan nyawa, ruh bisa diartikan spiritualitas yang paling dalam di dalam hati kita, dan ruh inilah yang menjadi prinsip terpenting apakah seseorang itu bisa dekat dengan Allah, bisa meningkatkan mukasyafah terhadap sesuatu yang ada di balik hijab. Karena itu kita baca wa qala mu'allif fi kitab wa tawbima bi ulumiyya fi tawhid. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam anna ruhal insani min alamil amri wa huwa nafsun natiqah. Iklam ketahuilah anna ruhal insani, maka sesungguhnya yang disebut dengan ruh insani, hakikat nyawa, hakikat jiwa, hakikat yang ada di dalam hati kita, dan itu manusia. Artinya manusia kalau tidak punya ruh, maka dia bukan manusia. Bisa jadi adalah jenazah manusia, bukan manusia, tapi sudah jenazah. Adalah min alamil amri, yaitu sesuatu yang mengetahui seluruh masalah. Kira-kira ini namanya adalah ma'rifatullah. Makrifat mengetahui terhadap segala yang ada di dalam kehidupan manusia. Dan orang yang bisa ma'rifatullah diawali dengan ma'rifatullah. Harus tahu terhadap diri kita sendiri. Wa huwa nafsun natiqah. Dan mengenai yang menyangkut yang harus dibersihkan, ketika kita bisa mukasyafah, bisa mempunyai intuisi yang dalam, bisa memiliki ilham, walaupun ilham dari Allah ya, tapi itu menjelma diri kita
kalau kita bersihkan adalah nafsu natiko, nafsu yang ada di dalam diri manusia yang seringkali berhubungan dengan natiko, dengan akalnya. Manusia kalau tidak bersih akalnya, perilakunya juga tidak bersih. Ketika nafsu yang ada di dalam dirinya kemudian mempengaruhi pada natiko, karena itu kita ada salah satu makom yang disebut dengan pikir latifatul natiko, membersihkan tentang kita yang ada di bahasa Jawa itu bon-bon, ubur-uburnya. Nah, dengan demikian kalau nafsu natiko baik, maka kita itu dibutuhkan bagi indal ukama, bagi orang yang ahli ukama, ahli bijaksana. Yang orang yang bijaksana itu yang bicara adalah hati, bukan nafsu. Orang yang bijaksana biasanya mengambil putusan secara adil bijaksana kan itu. Mengapa? Karena otaknya, kepentingan otaknya sudah hilang, tapi yang bicara adalah hatinya. Hatinya itu harus dibersihkan dengan pikir. Tasbiyatun nafas, jiwanya dibersihkan, hatinya tasbiyah, hatinya bening, sehingga dengan demikian dia memiliki indah ukama dan dia dimiliki bagi orang yang ahli ukama, ahli orang yang bijaksana. Wa indah, selain ukama itu di dalamnya juga ada namanya hikmah. Karena itu sila yang keempat selalu ada bicara hikmah, kebijaksanaan. Karena itu antara hikmah, ukama, dan kebijaksanaan itu menyatu bagi orang yang memiliki hatinya bersih, yang otaknya telah dibersihkan, difilter, kira-kira gitu ya, sudah dibersihkan. Wa indah hikmah, dan bagi orang-orang yang ahlu hikmah. Siapa ahlu hikmah? Yaitu orang yang dekat dengan Allah, orang yang memiliki kebersihan jiwanya sehingga dia itu ahlu hikmah. Orang Jawa nyebut wong pinter, orang yang kuat spiritualnya. Wa huwa jawharun nurani, orang yang ahlul hukama wa ahlul hikmah akan memiliki jauharun nuraniyah, akan memiliki jauhar. Jauhar itu permata yang ada di dalam nuraninya, yaitu yang ada di dalam cahaya di dalam diri manusia. Jadi dengan demikian, kalau kita tidak bersih hati, tidak bersih otak, maka kesimpulannya sulit kita menjadi orang ahlul hukama, ahlul hikmah, dan memiliki kebeningan cahaya di dalam diri kita atau di dalam jauhar umumnya. Nah, karena itu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Apa itu hakikat ruhannya? Orang yang memiliki hakikat nurani, ruhaniyah tadi, ruhaniyah yang benar, artinya itu apa? Artinya dia adalah hakikatin ruhil insan. Kalau seseorang disebut dengan ruhil insani, seharusnya dia memiliki hakikatin ruhaniyah. Tapi seringkali manusia itu hanya seonggok dari fisik, hatinya nggak ada bicara, yang ada nafsu. Otaknya diperintahkan bukan hati, otaknya diperintahkan oleh nafsu. Nah, sehingga dengan demikian dia tidak memiliki hakikat ruhaniyah atau ruhil insani.
sehingga juga tidak memulai namanya hakikatul rohani. Boleh paham ya? Jadi kalau manusia tidak punya hakikatul rohaninya, boleh dikata sama dengan makhluk lain yang kakinya empat, yang pekerjaannya hanya makan, tidur, melek. Apa artinya? Ya, karena apa? Dia tidak dibicarakan, tidak dibersihkan ruhaniatnya. Kalau sudah begitu, Bapak sekalian, hakikatul rohaninya yaitu alamul bidati, yaitu alam yang di dalamnya adalah zat yang memiliki alam, artinya Allah kan? Jadi alam itu milik Allah, bukan milik kita. Sehingga kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Wa mutrika li jamil mujarradati. Cara mendapatkan hakikatul ruhannya seperti itu adalah bisa ditemukan di jamil mujarradi dengan seluruhannya, itu dengan tajrid mujarradah sendiri. Karena itu mengapa orang senang khalwat, senang tirakat, senang ke tempat-tempat khusus, ziarah ke tempat kubur, ya, para wali-wali. Untuk apa? Untuk menemukan hakikatul ruhaniyah. Itu karena bisa dilakukan dengan cara sendiri-sendiri. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian itu ciri yang pertama ya. Ciri pertama orang yang memiliki ruhaniyah insani ini adalah hukama, hikmah, dan memiliki nurul jauhar. Dan yang ketiga ya adalah wa musyahadatu rabbihi, dan dia bermusyahadah, menyaksikan terhadap kebesaran Allah di setiap fi kulli waqtin sa'atin wa halin. Setiap saat ada Allah, setiap waktu ada Allah, setiap situasi ada Allah. Karena Allah apa? Allah huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu ada bersama kita dimanapun kita berada. Nah, dengan demikian kalau Allah itu ada saat, waktu, alif, berarti kita musyahadah. Kok kita pekerjaan lupa Allah, berarti kita tidak musyahadah. Kok kita melakukan sesuatu menyimpang, berarti kita tidak sedang musyahadah, tidak menyaksikan Allah. Wa musyahadatu rabbi tidak dilakukan. Cirinya aja gitu aja. Kalau kita lagi seneng-seneng, gembira dia di dunia malam, oh berarti dia lagi tidak musyahadah. Hatinya kotor. Nah, baiklah itu ya. Kami lanjutkan. Baqala mu'alif li'annahu ta'ala yatajalla bidatihi wa sifatihi. Maka dengan kita memiliki hakikatul ruhaniyah wa musyahadah, maka ini li'annahu ta'ala yatajalla bidatihi wa sifatihi. Karena Allah itu yatajalla, akan jelas bersama kita. Wa ma'akum aina kuntum itu wa aqrabu min hablil warid. Allah itu dekat dengan urat leher kita. Berarti kalau kita merasakan itu berarti ya tajalla, kita sudah tajalli, kita sudah pertelo. Siapa itu yang kita pertelokan? Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, bidatihi dengan zat-zatnya Allah, wa sifatihi dengan sifat-sifat Allah yang kamaliyah, yang sempurna itu. Ya Bapak Ibu, wa innama yukadiruhu bi wa yudlimuhu hadzal badan, wa innama lang sesungguhnya yukadiruhu ya, yang bisa bundeli itu apa? Nutup
wa yudlimihi, dan bisa menggelapkan hadal badan, artinya badan kita saat kita tidak memiliki hakikatul rohani. Kita hanya manusia, bukan manusia yang punya rohani, bukan manusia yang punya jiwa raga, hanya yang dimiliki raga. Nah, karena itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu kalau di dalam mungkin Indonesia Raya juga. Nah, artinya apa? Kalau kita mau dijadikan manusia, ya betulkan dulu rohaniannya. Jangan hanya gede atau badan, gemukkan. Nanti kalau gemukkan sama dengan kerbau atau sapi menjelang Idul Adha. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita perbaiki adalah rohani. Ya, itu sedikit lagi. Wal haikalu Abdul Mani, maka dengan demikian orang itu harus dibuat, dipegang Abdul Mani yang petang, yang gelap, yang gelap itu harus kita hilangkan. Lima fihi, karena apa? Kalau kita sedang gelap berarti sedang jauh dengan Allah. Ya. Jadi dengan demikian lima fihi minal quwwatil mukhtalifati, ya, dan nanti hanya minal quwwati saja, kuat saja, tapi tidak kuat batinnya, tapi hanya kuat badannya. Seperti binatang itu semakin kuat badannya, semakin besar kilonya. Kalau disembelih itu kan dagingnya banyak, harganya mah. Masa manusia seperti itu yang kita lihat hanya besarnya saja, ya. Lil mukhtalifati, yang bisa membeda-bedakan wal awasi, dan sesuatu yang khawas itu cedok, ya, hatinya itu khawas, cara memandangnya itu awas, ya. Al-mutafatiqah, yang terpisah-pisah. Jadi orang itu tidak bisa memisahkan antara hatinya dengan badannya, dengan otaknya. Itu satu. Wa tilkal qawiyul wal hawasi, dan sesungguhnya kekuatan wal hawasi dan panca indera itu tudhilu anil ilmi bidatihi, hanya bisa dihilangkan dengan ilmu yang mengenal dengan zat Allah. Wa tu'mihi an musyahadati rabbi, dan dia bisa membuka an musyahadah, dari kita menyaksikan Rabbihi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian Bapak sekalian yang kita bisa kaji dalam 20 menit ini. Semoga singkat ini bisa mengilhami, bisa memberikan motivasi kepada kita agar kita itu selain makan secara badani, tetapi kita juga harus memberi makan secara rohani. Secara rohani apa makanannya? Adalah zikir kepada Allah. Berapa zikirnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman dan bertakwalah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Fasabbihu bukratan wa asila, apakah itu dalam keadaan dalam suasana waktu pagi, siang, sore, dan malam, maka semua itu harus selalu dalam zikir pada Allah. Demikian Bapak sekalian yang kita bisa kaji. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.